Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini kita akan ngomongin mengenai hormon androgen atau spesifiknya adalah hiperandrogen. Jadi dulu banget nih aku pernah memeriksakan diri ke beberapa dokter karena haid aku sering telat dan hampir semuanya pada bilang kalau aku ini kelebihan hormon androgen. Solusinya adalah aku cuma dikasih pil KB dan disuruh nurunin berat badan. Bahkan ada satu dokter yang nyuruh aku untuk nurunin berat badan hingga ke angka 50 kg gitu. Masalahnya adalah pil KB itu sepertinya membuat nafsu makan aku tuh meningkat. Jadi udahlah aku diet mati-matian, tapi rasanya tuh kelaparan terus, pengen makan terus gitu. Jadi bikin aku stres. So aku stop minum pil KB-nya. Sayangnya dulu itu aku nggak terlalu pengen cari tahu gitu lah mengenai kelebihan hormon androgen ini bagaimana, solusinya bagaimana. Jadinya sekarang aku bikin video ini khusus untuk ngomongin hormon androgen ini karena aku pengen perempuan Indonesia itu aware gitu dengan masalah hiperandrogen ini, karena masalah hiperandrogen ini mempengaruhi kualitas hidup kita sebagai perempuan, seperti mempengaruhi rasa percaya diri, mempengaruhi urusan rumah tangga, urusan ranjang, urusan fertilitas karena bikin susah punya anak. Jadi singkatnya, hiperandrogen ini adalah kondisi di mana tubuh kita kelebihan hormon androgen atau testosteron. Loh, kok bisa tubuh wanita punya hormon testosteron? Jadi memang tubuh wanita itu memproduksi hormon testosteron tapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Hormon ini diproduksi di kelenjar adrenal dan ovarium. Fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan tulang. Jangan apa serius banget. Sabar. Fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan tulang, reproduksi wanita, payudara, dan juga hasrat seksual atau libido. Terus cara mengetahui kita kelebihan hormon androgen itu gimana? Kita ke dokter. Nah, nanti di dokter itu kita disuruh untuk cek hormon yang mempengaruhi kualitas kesuburan. Salah satunya adalah hormon AMH. Nah, aku pernah untuk cek hormon ini tahun 2017 dan hasilnya memang kadar AMH aku itu angkanya tuh lebih tinggi sedikit daripada standar normalnya. Nah, kalau misalnya kita belum bisa tes hormon, kita bisa ngelihat gejala-gejala hiperandrogen. Yang pertama, jerawat yang susah sembuhnya, obesitas, rambut rontok atau kebotakan, tumbuh rambut di wajah, dada, perut, kaki, massa otot meningkat, haid tidak lancar atau enggak haid sama sekali, libido atau hasrat seksual menurun, bikin sulit hamil karena ovarium memproduksi sel telur yang kecil-kecil dan tidak matang, jadi tidak berovulasi sama sekali. Terus apa aja yang menyebabkan kadar androgen ini naik dan solusinya apa? Yang pertama adalah insulin resistance. Jadi insulin resistance ini adalah kondisi di mana sel tubuh kita tidak merespon insulin untuk mengubah glukosa menjadi energi, sehingga menyebabkan pankreas terus-menerus memproduksi insulin sehingga kadarnya berlebihan. Nah, kelebihan insulin ini akhirnya menstimulasi ovarium untuk memproduksi hormon androgen secara berlebihan juga. Solusinya adalah dengan diet rendah karbohidrat, gluten free, olahraga yang teratur, makan makanan dengan indeks glikemik yang rendah, nggak makan gula putih, dan dibantu dengan suplemen vitamin B dan magnesium. Yang kedua adalah stres. Jadi stres ini nggak bisa banget dianggap remeh karena berpengaruh besar terhadap keseimbangan hormon kita, terutama untuk yang punya PCOS itu bisa membuat gejala-gejalanya tuh tambah parah. Pengaruhnya apa? Jadi stres, terutama stres dalam jangka panjang itu membuat kelenjar adrenal terus-menerus memproduksi hormon kortisol, adrenalin, dan noradrenal. Tambahannya adalah kelenjar pituitari di dalam otak ikutan menstimulasi adrenal ini untuk kemudian memproduksi hormon androgen secara berlebihan juga. Jadi solusinya gimana? Ya solusinya adalah jangan stres. Tapi kan susah ya, karena kita tuh dalam sehari-hari itu kan stres udah pasti gitu, bisa karena urusan rumah tangga, urusan anak, urusan kerjaan, macet di jalan, mikirin pandemi, mikirin uang, kemudian bisa dari kafein, diet yang tinggi gula, diet yang terlalu ekstrim, dan olahraga yang berlebihan juga membuat tubuh stres, apalagi ditambah dengan sering bergadang, tidur yang tidak berkualitas, itu semuanya bikin tubuh stres. Solusinya adalah kita harus mencari kegiatan-kegiatan yang bisa bikin kita rileks. Kalau misalnya olahraga, lakukan olahraga yang low intensitas seperti jalan kaki, kemudian yoga, pilates, berenang. Terus cari kegiatan-kegiatan yang bikin kita rileks seperti jalan-jalan, shopping, melukis, atau meditasi, terserah, pokoknya yang sesuai dengan hobi kalian masing-masing. Sekian untuk video kali ini. Kalau menurut kalian videonya bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel aku. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.